banyak sidang, bahkan ada sidang yang kurang enak saya rasakan karena harus mengajukan saya dengan jaksa ini, asisten Kejati di DKI. Kita sama-sama pendidikan di Ragunan, dua-dua dipanggil. Wah, ada apa ini? Rupanya dia sebagai terdakwa, saya sebagai jaksa penuntut. Wah, itu kasus bukan main, kurang enak ya. Tapi akhirnya putus. Nama saya Martin Basiang, berasal dari Tanah Toraja, ya. Lahir tanggal 27 Maret 1938, mempunyai istri satu, sebetulnya istri dua, yang satu sudah meninggal. Sekarang ya itu sudah 20 tahun sekian kami, hampir 30 tahun, even 30 tahun lebih lah. Sudah mempunyai anak 5, yaitu Mada, Oki. Anak pertama Mada, anak kedua Oki, anak ketiga Sinta Yohana, anak keempat Novi, anak terakhir Wila. Ini dia punya gambar ya. Jadi tadi istri yang pertama tadi, ini waktu hanya ini istri pertama, namanya Mariati. Dia dibaptis setelah 8 tahun kawin. Nah, setelah itu saya kawin dengan ibu yang sekarang, ya. Nah, jadi kami masing-masing membawa anak, 2 dari saya, 3 dari saya, tapi semua kompak. Ya, kira-kira sampai di situ. Terus kegiatan sekarang ya arbiter. Arbiter itu ada undang-undangnya sebagai hakim, tapi hanya menyangkut kasus-kasus bisnis, kasus perdata, bukan kasus-kasus pidana ya. Dan umumnya orang lebih suka sekarang kasus di bani, karena itu tidak boleh banding, tidak boleh kasasi. Langsung putus, langsung berlaku. Ya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Olehnya lebih banyak sekarang orang suka ke badan arbitrase, dan itu internasional. Kita bisa sidang di luar negeri. Dan enaknya kita mendamaikan orang tuh. Karena berbahagialah orang mendamaikan orang karena disebut anak-anak Allah. Jadi lebih alkitabiah, scriptural ya. Saya kira itu. Waktu sama Jepang saya sudah sekolah, namanya Sekolah Daisang. Setelah proklamasi, ya itu kan Belanda masih nyerang-nyerang terus toh, sampai timbul RIS, Republik Indonesia Serikat. Waktu RIS, kita di negara-negara bagian ini termasuk RIS di Sulawesi, Republik Indonesia Serikat di negara bagian Sulawesi. Itu mulai pelajaran bahasa Belanda lagi. Nah, disitulah kita waktu zaman RIS, kita dapat lagi bahasa Belanda dong. Nah, setelah itu waktu kembali ke Undang-Undang Dasar, baru Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, sampai ke perbaikan Undang-Undang Dasar ini ya. Jadi perkembangan hukum itu Om tahu dari A sampai Z. Bahkan pemerintahannya, sejak kita merdeka, ada apa perjuangan kita di Sulawesi Selatan, waktu zaman RIS, juga zaman Kahar Muzakar. Ya, jadi waktu kita sudah sekolah keluar dari Sulawesi, saya SMA Negeri Makassar, SMP Kristen, sekolah di Toraja masih Kristen Toraja School ya, waktu zaman RIS. Baru ke Makassar, baru pergi kuliah di Jogja.
Universitas Gadjah Mada. Nah, Universitas Gadjah Mada pun pernah putus perhubungan ke Sulawesi. Jadi kita juga terhalang dalam kuliah karena kiriman dari orang tua terlambat. Ya, cari keluarga di Jakarta buat makan. Nah, tapi akhirnya lah mulai agak normal. Jadi kuliahnya juga selesai tahun 63. Jadi tahun 63 ini setelah tamat, ya ini sarjana masih laku ya. Sebab betul-betul kita menghadap dosen itu ada asistennya berdouble lagi. Dan tidak semua itu ada tertulis, umumnya oral ya. Ujian kita itu betul-betul oral. Jadi waktu dari Misteri Indirekten ke sarjana hukum itu jadi peralihan. Jadi kita masih dapat, umumnya kita waktu itu masih bisa bahasa Belanda karena literatur bahasa Belanda itu banyak. Dan kita kan masih pakai hukum Belanda. Kita baru berhasil dengan KUHP ya. Dan itu pun tidak betul. Saya kira riwayat hidup sampai di situ yang penting-penting. Di Kejaksaan Agung, pindah lagi ke Baksospol di Kejaksaan Agung, baru kepala Kejaksaan Negeri di kelas 1 di Kalbar, ya Pontianak itu. Terus Kabak Statistik Bidang Operasi Kriminal di Kejaksaan Agung. Nah, di situ biarpun staf di situ tapi banyak sidang, bahkan ada sidang yang kurang enak saya rasakan karena harus mengajukan saya dengan jaksa ini, asisten Kejati di DKI. Kita sama-sama pendidikan di Ragunan, dua-dua dipanggil. Wah, ada apa ini? Rupanya dia sebagai terdakwa, saya sebagai jaksa penuntut. Wah, itu kasus bukan main, kurang enak ya. Tapi akhirnya putus. Jadi dengan kita tahan, saya tahannya di Kejaksaan Agung. Jadi ganti kayak Ahok tahan di Brimob, kira-kira begitulah. Sampai selesai dia jadi notaris. Nah, ceritanya itu saya sudah Kajari di Medan, ya. Kajari di Medan itu 3,5 tahun. Kejati di Sumut, Medan. Baru masuk kembali ke Kejaksaan Agung. Masuk dari Kejaksaan Agung sebagai inspektur di sana, pengawasan lah. Dan di sana ditunjuk sebagai ketua Satgas T, itu CPM-nya jaksa ya. CPM-nya jaksa, jadi jaksa tinggi pun bisa kita periksa dan bisa kita pecat. Tapi itu kita sangat hati-hati. Lebih baik kita memberikan kesempatan orang memperbaiki diri, ya. Jadi kita juga tidak boleh langsung menghukum. Kasihan dia sekolah berapa lama, jadi sarjana, anak-anak istrinya, keluarganya bagaimana kalau diberhentikan. Kita lebih banyak memberikan kesempatan kedua untuk perbaiki diri. Dari kejaksaan, jadi jaksa tinggi Sulut sudah pernah jaksa tinggi di Sulut, wakil jaksa tinggi di Sulut, baru jaksa tinggi di NTT jaksa tinggi di Bali. Nah, di Bali baru masuk ke Kejaksaan Agung, baru jaksa tinggi dia kembali jadi jaksa tinggi di Medan. Tadi Kajari, ya, kepala Kejaksaan Negeri. Jadi kedua kali jaksa tinggi. Waktu itu gubernurnya ini Raja Inal Regar, yang kasihan jatuh dari pesawat itu. Di sana yang terakhir jaksa tinggi di Medan itu tahun 94. Masuk ke Kejaksaan Agung jadi Sesjam, itu wakil dari Jaksa Agung Muda ya. Wakil dari Jaksa Agung Muda dan juga jadi staf ahli dan sempat jadi direktur Sospol, Sosial Politik di Intelijen. Nah, di situ kita itu ada namanya clearing house. Ada clearing house itu ada dalam undang-undang itu kejaksaan diberikan hak untuk meneliti barang cetakan. Ya. Nah,
Tidak boleh satu instansi lainnya, tapi harus di Kejaksaan Agung. Semua intel-intel dari polisi, dari militer, dari Pemda, itu dikoordinasi oleh Kejaksaan Agung untuk meneliti apakah ini boleh, mau dilarang atau tidak. Terjadi satu kali, ini tiba-tiba Jaksa Agung Ismail Saleh waktu itu, orangnya cukup keras. Dia karena dari NU atau dari organisasi Islam minta itu bukunya Amran Amri dilarang. Padahal itu buku itu hanya menjawab pertanyaan. Ismail Saleh tanpa melalui clearing house, saya ketuanya, dia ada larang itu buku. Amran Amri kan sering kebaktian di rumah saya waktu saya masih di Pondok Indah. Dia bilang, kenapa Pak, buku saya dilarang? Saya bilang, saya sendiri tidak tahu karena itu dilarang langsung oleh Jaksa Agung tanpa melalui kita. Kalau begitu saya mau adukan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung. Saya bilang tenang supaya kau bisa berdoa. Ya, tapi saya anjurkan tetap dicetak. Saya bisa bertanggung jawabkan karena tidak melalui clearing house. Tetapi tulis bahwa untuk kalangan sendiri. Setelah itu dicetak terus. Pak, ternyata banyak orang cari. Setelah Jaksa Agung melarang, banyak orang cari. Jaksa Agung tidak bisa bilang apa-apa. Dia tidak bisa tegur kita, karena memang dia yang salah. Nah, itu di Intel. Di terakhir sebagai staf ahli, kemudian oleh Jaksa Agung saya diusulkan menjadi Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebab jaksa itu bukan tugasnya hanya pidana. Itu saya pernah diutus oleh Jaksa Agung ke Belanda khusus untuk memperdalam tugas-tugas kejaksaan di Belanda dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kita selama ini tentu ikut kejaksaan Belanda, tetapi tidak sepenuhnya kita ikuti. Di sana itu seimbang tugas perdata dan tugas pidana, ya. Sebab jaksa yang mewakili pemerintah dan publik di pengadilan, baik pun publik rektorat maupun sivil rektorat. The Openbaar Ministerie is de zaakwaarnemer van de staat in de rechtbank en publiek. Istilahnya begitu kalau orang Londo, ya. Jadi bukan instansi lain. Kalau Jaksa Agung misalnya digugat, maka yang mewakili pengacaranya adalah jaksa. Ya. Oleh dari saja Jaksa Agung Muda itu namanya Advocaat Generaal di Belanda, ya, namanya Advocaat Generaal. Jadi di Kejaksaan Agung sekarang yang tidak terbakar gedung yang paling besar itu sekarang adalah kantor pengacara negara. Ya, ada lihat tuh. Nah, kita sudah banyak menangani kasus-kasus. Saya sudah pernah juga satu kali ke Jerman karena ada masalah dengan konsulat kita di sana, kedutaan besar kita, maupun ke California saya pernah. Tapi kasusnya tidak boleh saya sebut, tentunya. Nah, itu mengenai tugas perdata dan tata usaha negara dari Jaksa Agung Muda. Tapi mengenai Bani, nah, kadang-kadang juga kita kerjasama dengan Jamdatun, ya. Mereka itu pengacara negara. Setelah saya pensiun, ya, setelah pensiun. Jadi kita mendamaikan orang itu rasanya enak, ya, rasanya enak. Dan sudah kasus-kasus itu juga tidak lama, ya. Ada waktunya harus putus, ada batas waktunya itu harus putus. Kalau pengadilan biasa, pengadilan negeri kan ya bisa ditunda-tunda sampai berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang bertahun, ya. Jadi itulah yang kegiatan sekarang. Fakultas Hukum karena memang dari jurusan SMA memang sudah bagian sosial, ya, bukan bagian eksakta. Jadi dengan sendirinya Fakultas Hukum dan juga bagian ekonomi. Ekonomi pun masih banyak angka-angka, ya. Sebab angka-angka dari dulu saya merah di raportnya itu. Tapi kalau
misalnya bahasa dan berpikir dan debat dalam masa permasalahan untuk kebaikan, ya, itu saya suka. Olehnya di Fakultas Hukum, waktu di angkatan saya duluan tamat, ya. Dengan misalnya teman-teman yang dari SMA dari Makassar, sama-sama masuk di Gajah Mada, saya duluan karena memang saya punya hobi di sana. Jadi ingin segala sesuatu itu teratur menurut hukum, menurut konstitusi. Nah, tapi sekarang saya kecewa. Saya kecewa karena hukum itu sudah jadi komoditi bisnis. Ya? Maaf ya, itu jadi komoditi bisnis. Jadi bukan lagi aturan hukum yang benar, tapi uangnya berapa. Itu dari bawah sampai ke atas, sampai ke Mahkamah Agung, maaf saja. Itu bikin saya betul sakit hati. Ya. Olehnya anak saya pernah itu, si Novi, mau masuk Fakultas Hukum, saya bilang jangan. Ya. Lebih yang lain, jangan masuk Fakultas Hukum. Saya juga gampang juga dapat beli. Ya. Soalnya kita itu tidak bisa beli itu begitu. Masalah kasus-kasus perdata tidak ada masalah kesulitan, karena lebih banyak kita di situ mencari way out dari persoalan. Ya, jadi kita ini presiden itu sudah samanya saya ya 3 kali jadi kita punya klien karena digugat. Ya, kita memang mewakili. Ya, saya tidak perlu sebutkan masalah apa. Jadi masalah perdata itu tidak terlalu sulit persoalannya untuk banyak berdebat di situ. Kecuali orang-orang bisnis biasanya sama-sama bisnis, ya, tapi kalau mereka mentok, mereka ke Bani. Ya. Capek mereka berkelahi. Nah, di dalam kontrak mereka itu mengatakan kita ke Bani dan apapun putusan Bani kita ikuti. Nah, kita juga di Bani harus bijaksana. Kita suruh dulu mereka berdamai, kita ikut mendengarkan, kita ikut supaya mereka bahkan putusannya kita suruh dia punya kuasa hukum untuk maunya bagaimana. Baru kita sahkan sebagai award. Award itu adalah putusan dari arbitrase. Di dalam perdata memang ada. Ya, perdata, tapi dalam pidana itu nggak bisa, itu sudah ada aturannya. Kalau kau salah dihukum. Ya, tapi kalau dalam konflik bisnis banyak, ya banyak. Dan umumnya itu mereka itu kalau kewalahan baru lari ke Bani. Nah, di Bani memang mereka sudah percayakan apapun putusan Bani mereka harus ikut, gitu. Nah, tentu kita sebagai arbiter berdoa dulu supaya apa yang kami sampaikan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami ingin mendamaikan orang ini. Dan ternyata setiap putusan-putusan yang pernah saya alami, ya, tidak ada yang terlalu bermasalah. Tidak ada yang bermasalah. Saya kadang-kadang juga kalau arbiter ini mau nakal, mau ikuti salah satu, ya, nggak boleh jadi arbiter. Kita hukum juga dia. Ada aturannya bahwa kita sendiri dari kita bisa menghakimi teman yang nakal, ya. Tapi umumnya orang baik di sana, karena mereka ini adalah mantan Mahkamah Agung, mantan Jaksa Agung, bahkan mantan Jaksa Agung ada 3, ya. Jaksa Agung muda, maksud saya Jaksa Agung muda. Jadi umumnya di sana itu senioran, jadi tidak bermasalah. Jadi kamus hukum ini memang dari dulu saya ingin untuk membuat kamus hukum, karena banyak dari para sarjana sekarang itu sudah sarjana hukum, ya, sudah tidak mendapat pendidikan bahasa Belanda, ya. Nah, sebetulnya kalau mereka ingin mendapat pendidikan Belanda tidak perlu harus ada khusus di fakultas atau bagaimana, tidak usah. Mereka harus bisa otodidak, ya. Cari dong Erasmus. Saya tahu, ya, seorang anggota Bani yang masih muda dari Medan, ya, dia rajin belajar bahasa Belanda melalui Erasmus House, ya. Nah, dan dia sekarang lancar
dalam persidangan menghadapi masalah karena dia bisa mempelajari buku-buku yang diharuskan di dalam hukum. Umumnya buku-buku dari hukum itu masih bahasa Belanda, ya. Karena setiap pasal-pasal pun dari undang-undang ada penjelasannya yang disebut memori van toelichting, ya. Penjelasan dari undang-undang itu, dan itu biasanya dikupas dalam buku-buku misalnya Van Hamel, Tavern, bahasa Belanda, ya. Olehnya ada seorang ahli hukum bahasa Belanda, namanya B.M. Tavern, ya. Dia bilang sebetulnya hukum-hukum itu umumnya sudah baik, tapi berilah saya hakim-hakim yang baik, berilah saya geef mij goede rechters, berilah saya hakim-hakim yang baik, geef mij goede officieren van justitie, berikan saya jaksa-jaksa yang baik, berikan saya polisi yang baik, geef mij goede politieambtenaren, ya. Dan dengan kuhab yang jelek, ya, en met de slechtste strafvorderingsrecht zal ik het goede breken. Dengan kuhab yang jelek saya akan memberikan yang terbaik. Jadi ibaratnya itu bedil itu bukan bedil jelek, tapi orang yang memegang bedil, ya. The man behind the gun. Jadi kalau orangnya itu memang jujur, hukum yang ini pun bisa kita yang dianggap kurang, kita bisa perbaiki dengan suatu putusan yang bisa menjadi putusan berikutnya bagi orang lain, bagi kasus lain. Nah, jadi itulah intinya itu. Apalagi sekarang saya lihat, ya, sangat riskan ini para hakim, dan juga di tempat saya ini di Bani, putusan kita itu memakai atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jangan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kau tidak melaksanakan peradilan, kau yang diadili ntar. Itu semua dicatat dalam buku peringatan dan dalam buku kehidupan, ya. Alkitab ada, buku kehidupan itu. Di Wahyu ada, di Daniel ada, ya. Jadi itulah bagaimana supaya kita itu dalam setiap profesi, kalau you merasa orang yang beragama, pakailah profesimu untuk melayani Tuhan, ya. Misalnya kita sekarang dalam bidang hukum, ya, utamakan juga di setiap bidang yang hukum yang terutama dan terbesar yang terutama, hukum kasih, ya, hukum kasih. Nah, di kepala negara yang saya hargai sekali, dia punya tulisan, itu salah satu presiden Amerika, ya, Ronald Reagan. Ronald Reagan ini pernah di dalam suatu Discovery Channel diadakan angket, dan dia termasuk orang yang paling populer di Amerika pada tahun 2005 diadakan. Dia nomor 1 di atas, baru Abraham Lincoln, pokoknya ada dia masuk juga Winfrey, ya, masuk, ada Elvis, ada Benjamin Franklin. Tapi Benjamin Franklin itu bukan presiden, dia itu bangsa. Waktu Amerika baru mau merdeka, dicari apa dasar negara ini, tidak ada yang tahu. Ditanya adalah Benjamin Franklin, ya, Benjamin Franklin. Dia bilang dasar negara itu ambil dari Mazmur 127, ya, Mazmur 127. Kalau tidak kira-kira bangunnya bahwa, jadi Benjamin Franklin tadi mengatakan dasar untuk negara yang baru akan dibentuk adalah Mazmur 127 yang bunyinya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang yang membangunnya. Berarti kita jangan bikin negara kalau tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, itulah juga dalam setiap profesi. Itu saya tadi berbicara mengenai Ronald Reagan. Ronald Reagan mengatakan, in every pages of the Bible
is the answer, all answer of all problem men face. Setiap persoalan di dalam dunia ada di dalam jawabannya di dalam Alkitab. That's the only way to solve the problem is back to the Bible. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dunia ini adalah kembali ke Alkitab. Olehnya waktu dia diangkat jadi presiden, dia sembahyang betul sama Tuhan. Saya akan berbicara dengan Gorbachev ini, di Kremlin, ya, rudai Rusia di Geneva waktu itu. Saya akan bertemu dengan dia, Tuhan tolong saya, ya, karena saya menghadapi suatu tingkat ekonomi yang sangat jelek, sangat darurat, sampai 2 digit. Dia punya inflasi, ya, sama dengan waktu tahun 1930 dia bilang. Dia bilang sama Gorbachev, waktu mereka sudah berhadapan, hanya engkau dengan saya di dunia ini yang bisa menentukan apakah kita bisa perang atau damai, bisa membatasi persenjataan nuklir atau tidak, atau perang. Hanya engkau dengan saya. Dan ternyata dia berhasil, ya. Sejak itulah Rusia ini berubah. Sekarang di Rusia itu sudah banyak gereja. Putin itu Kristen, ya. Putin itu Kristen. Jadi mengandalkan Tuhan seperti Ronald Reagan itu bagus sekali. Setiap ayat lembaran Alkitab ada mempunyai jawaban dari setiap persoalan di dunia, ya. Itu. Jadi iman seseorang itu diperlukan, ya. Di Kejaksaan Agung ini saya kembali, ya, waktu saya sudah jam datun, sudah masuk unsur pimpinan, ya. Kalau kita menempatkan jaksa tinggi atau kajari di satu tempat, kita lihat rumah tangganya, ya. Apakah dia dalam rumah 1 Timotius 3 ayat 5 juga itu. Bila seorang tidak dapat mengepalai rumah tangganya, bagaimana dia bisa menggembalakan umat yang lebih besar? Bahasa Batanya ada. Ai molo so diboto magarajai isini bagasna, tuk songon dia mapature turianna huriani de beta. Ya toh? Masih mengerti toh? Ya. Jadi itu rumah tangga seorang yang waktu kita saya tidak tahu sekarang, ya. Tapi waktu saya masih masuk unsur pimpinan, kita memakai itu. Bahwa kalau di rumah tangganya tidak beres, dia tidak boleh jadi kajari atau jadi kajati. Jadi pertanyaan mengenai itu tadi, apakah bahasa Belanda ini tidak perlu diajarkan lagi di Fakultas Hukum supaya bisa lebih lancar untuk melaksanakan dan membaca bahasa Belanda atau buku-buku yang harus dipelajari? Ya, literaturnya masih banyak bahasa Belanda. Tidak perlu di Fakultas Hukum, kenapa tidak belajar sendiri? Banyak kan itu tempat-tempat yang membuka untuk belajar bahasa. Lebih gampang daripada di Fakultas Hukum. Mungkin sekarang terbatas, besok terbatas. Tapi kalau otodidak dalam bahasa itu perlu dan lebih gampang, ya. Jadi itu yang saya bilang tadi di Medan. Saya terkenal ada seorang dosen. Dia fasih bahasa Belanda karena dia otodidak, belajar sendiri dari Erasmus Hess, ya. Ada Erasmus Hess itu. Jadi memang dia mengembangkan diri untuk bisa gampang. Termasuk bapak saya, ya. Bapak saya namanya Fritz Pasiang. Dia kan sekolah ke Jerman untuk mengenai kesehatan, tapi dia hanya sampai Vervolg School, sampai kalau bahasa sekarang SMP. Tapi dia dibawa oleh Dr. Simon, dokter Jerman yang dikontrak oleh Belanda, oleh Lucy. Dia sekolah di Krankenhaus di Jerman. Jadi di sana dia harus belajar. Dia ingin sekali untuk menolong orang di Tanah Toraja, banyak sakit penyakit timbul dan tidak ada ahli bedah. Dialah ahli bedah tapi bukan dokter. Pulang dari Jerman oleh Dr. Lemena diberikan rekomendasi bahwa dia bukan dokter tapi dia bisa operasi dan berikan rekomendasi.
Karena oleh Dr. Simon di sana, dia sendiri belajar bahasa Jerman di sana. Otodidak. Ya, ini ya, bapak saya. Jadi dia dah termasuk orang tua saya dan ibu saya, termasuk idola saya karena mereka itu bekerja tidak melihat kepentingannya, tapi bagaimana membantu orang dia merasa sejahtera. Ya, ibu saya bidan, dia tambatan bidan di Surabaya, Willem Booth di Leger des Heils, ya, Bala Tentara Keselamatan. Dia 3 tahun di sana menjadi bidan berijazah yang bisa mengajar bidan-bidan kampung di Tanah Toraja. Nah, sampai dia meninggal, ya, dia masih pergi hari itu dia masih pergi menolong orang melahirkan, masih bawa sepedanya, bawa dia punya tas masuk rumah sakit karena dia harus dioperasi, ada kanker, tidak keluar lagi, meninggal. Jadi itulah artinya suatu hal yang membuat kami betul jadi idolakan orang tua, ya. Bapak saya dengan dia punya pengetahuan dalam pengobatan, pembedahan, bahkan mencampur obat, semua dia pelajari di Jerman. Dia letakkan waktu Jepang tidak ada dokter, dialah yang diharapkan di Tanah Toraja waktu itu. Saya sangat betul-betul mengidolakan dia karena dia adalah contoh orang yang iman dalam perbuatan. Dia tidak banyak bicara kayak jaksa dengan advokat, ya, tetapi dia memperlihatkan imannya dalam perbuatan. Nah, itu yang diperlukan. Dalam profesi apapun profesi kita bisa kok. Siang, dia ini termasuk orang yang otodidak, yang sangat cinta tanah airnya, sampai dia bisa mengikuti Dr. Simon yang dikontrak oleh Sending untuk praktek di Jerman. Belajar semua, mencampur obat, sampai belajar ikuti dalam ruangan operasi. Ya. Terus ditambah di Malang. Waktu pulang dia tambah di Malang. Nah, ibu saya dari Surabaya, dan dua-dua kembali ke Toraja, kawin sama mereka, ibu saya dan bapak saya itu. Nah, dua-dua rupanya sependapat bagaimana membantu orang. Ya, bapak saya ini waktu dia bukannya pasien yang datang, dia cari orang, bahkan ada yang bibir sumbing, ya, dia cari, dia operasi karena dia ahli dalam itu. Padahal itu mahal itu. Kalau dia bukan habis dioperasi, bukan lagi, kalau dia datang dikasih uang lagi supaya ongkos pulang. Nah, ini dia contoh bagaimana dia sejahtera dalam memberi itu. Nah, itu juga saya, kalau mereka lagi macet di Bani, orang yang berperkara, apalagi kalau orang Batak paling gampang saya hadapi. Saya kasih ayat-ayat tadi itu, misalnya lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau dua-dua malah saling memberikan berkat namanya toh. Akhirnya mereka damai. Jadi melaksanakan hukum Tuhan, melaksanakan hukum kasih di dalam profesi, pakai. Tuhan akan tanya itu, saat kita diberi talenta toh. Itu yang Tuhan kasihkan, apa yang kau buat dengan talenta yang saya beri sama kau. Atau itu yang dituntut, bukanlah apa pangkatmu. Nah, macam Ratu Elizabeth sekarang tentu tidak ditanya bagaimana kerajaan, enggak. Ada tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak tanya. Saya kira untuk generasi sekarang, jangan kita melacurkan diri dah. Maksudnya melacurkan, tidak menghormati diri, menjual diri itu. Ya, menjual diri. Kalau kita korupsi itu, apa nak malu sama diri sendiri? Apa nak malu sama keluarga? Coba sekarang ada yang sudah pangkat tinggi atau harus diikat, ya. Kita lihat di televisi tapi kita tidak usah bilang namanya. Ya. Itu kan kasihan keluarga, bukan dia sendiri, dan kasihan buat dia. Jangan lupa diri kalau sudah pangkat tinggi, sudah pekerjaan tinggi, Tuhan kasih kau pekerjaan itu. Ya. Ini si Billy Graham waktu Nixon meninggal, di situ masih ada 5 presiden yang hidup dengan istrinya.
Satu kali kita akan, every one of us will be laying in a casket. Kita semua bakal satu kali akan terbareng dalam coffin, ya. Dalam kematian itu merupakan demokrasi, tidak membedakan orang, ya. Di sana kau tidak akan ditanyakan lagi kau punya pangkat, kau punya kekayaan, kau punya apa, tidak. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan, kitab peringatan ada. Kitab kehidupan di dalam Wahyu itu ada 8. Kitab peringatan dalam Maliaki ada, ya. Jadi kita sambilan itu kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu di dalam ada Roh Kudus, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah tempat Roh Kudus, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah ada diam di dalam kamu. Berarti apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita perbuat, dia tahu. Itulah mencegahkan kita untuk berbuat dosa. Kalau kita sadar bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita, ya. Dan saya kira ini mungkin tidak ditanya, tapi saya akan sampaikan. Saya sudah hampir umur 85 tahun. Tapi karena prinsip tadi, bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah hidup di dalam kamu, jadi tidak boleh kotor. Tuhan Yesus pernah marah itu orang yang tukar-tukar uang, segala bisnis di bait Allah dia jual tuh. Jangan bikin tubuhmu itu menjadi cari duit, sebab cinta akan duit adalah akar dari semua kejahatan. Ya, itu. Jadi jagalah sama bait Allah itu supaya suci. Dalam profesi pakai supaya kau bisa membuat orang semua jadi menyadari bahwa tubuhnya itu adalah bait Allah dan Tuhan tahu apa dia pikir, apa dia. Jadi jangan bikin kotor, baik makanan maupun pikiran.